Saya Edi Cahyono, alumni Angkatan 31 dari Fakultas Kehutanan, jurusan Manajemen Hutan, Program Studi Pembinaan, atau saat ini adalah Silvikultur. Saat ini saya bekerja di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan, sebagai Kepala Kantor KPH Wilayah 13 Lakitan Bukit Cogong yang berada di Kota Lubuk Linggau. Sejak 5 tahun terakhir, diamanatkan sebagai Kepala Kantor KPH yang diberikan tugas untuk menjaga kawasan hutan dan juga memberikan akses kepada masyarakat dalam kegiatan perhutanan sosial dan untuk meningkatkan usaha basis usaha masyarakat. Saya Edi Cahyono, saat ini sebagai Kepala UPTD KPH Wilayah 13 Lakitan Bukit Cogong, Sumatera Selatan. KPH Lakitan Bukit Cogong mengelola kawasan hutan seluas kurang lebih 100.960 hektar. Terdapat 2 unit, yaitu unit 6 Lakitan dan unit 8 Bukit Cogong. Wilayah unit 6 Lakitan sebagian besar telah diberikan izin konsesi atau PBBH kepada PT Paramita Mulai Langgeng dengan tanaman unggulan Akasia Mangium dan Crassicarpa. Dengan potensi tanaman akasia sebagai pakan lebah Apis mellifera, sehingga KPH memfasilitasi masyarakat sekitar wilayah PBBH untuk bisa memanfaatkan tanaman tersebut dengan melakukan pembinaan, pemberdayaan, sehingga terbentuklah kelompok yang memanfaatkan tanaman akasia sebagai pakan lebah. KPH Lakitan Bukit Cogong mengelola kawasan seluas kurang lebih 100.960 hektar yang terdiri dari unit 6 Lakitan dan unit 8 Bukit Cogong. Unit 6 seluas kurang lebih 76.776 hektar yang sebagian arealnya telah dikelola oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBBH seluas kurang lebih 25.093 hektar kepada PT Paramita Mulai Langgeng atau dikenal dengan nama PT PML yang berada di kawasan hutan produksi Lakitan Utara 1. Areal PBBH tersebut sebagian lahan gambut, sehingga dipilih jenis Akasia Crassicarpa dan Akasia Mangium. Sekitar wilayah kelola PT PML terdapat kelompok masyarakat yang terlanjur mengusahakan kawasan hutan sebelum adanya konsesi untuk usaha pertanian dan perkebunan, sehingga perlu diberikan solusi pemanfaatan hutan. Dan skema yang memungkinkan adalah kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan memberikan peluang kepada kelompok masyarakat untuk mengelola sebagian areal izin untuk menopang kehidupannya. Selain itu, tanaman akasia yang diusahakan oleh PT PML mempunyai potensi sebagai pakan lebah jenis Apis mellifera. Pakan tersebut tersedia secara terus-menerus dan produktivitas madu lebah jenis Apis mellifera juga relatif tinggi dan dibutuhkan hanya dalam waktu kurang lebih 20 hari untuk bisa dipanen dan menghasilkan madu. Atas dasar hal-hal tersebut, KPH Lakitan Bukit Cogong memfasilitasi kelompok masyarakat untuk belajar budidaya lebah Apis mellifera dan memanfaatkan potensi tanaman akasia sebagai sumber pakan lebah dengan bekerjasama dengan PT Cipta Lebah Berkah atau CLB atau dikenal sebagai Rumah Madu Jambi. Melalui kegiatan Forest Investment Program atau FIP2, KPH Lakitan Bukit Cogong membina, mendampingi mulai dari pembentukan KTH hingga mampu membudidayakan lebah dalam wadah KTH Wana Lestari. Diawali pada bulan Oktober tahun 2021, difasilitasi oleh KPH sebanyak 20 kotak atau stup lebah jenis Apis mellifera
hingga berkembang, dan saat ini terdapat sekitar 285 kotak atau stup yang mampu memproduksi madu kurang lebih 500 kg per bulannya dengan harga berkisar 75.000 per kilogram. Maka setiap bulan KTH Wana Lestari akan menghasilkan kurang lebih 35 juta. Untuk menghasilkan madu berkualitas, higienis, dengan kadar air sesuai SNI yang diberi nama madu KPH. Dilakukan panen madu sesuai SOP mulai pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mendukung keberlanjutan, KTH Wana Lestari juga telah mampu memproduksi calon ratu lebah yang bisa menjamin budidaya lebah Apis mellifera secara berkelanjutan, terus-menerus, dan lestari. KTH Wana Lestari memanfaatkan hutan tanaman akasia sebagai pakan utama lebah Apis mellifera, sehingga terus menjaga tanaman tersebut dari berbagai gangguan pencurian kayu, illegal logging, maupun kebakaran hutan. PBBH PT Paramita Mulya Langgeng juga mendapatkan keuntungan dengan terjaga tanaman akasia dari berbagai gangguan masyarakat seperti perambahan maupun kebakaran hutan. Saat ini saya sedang berada di LBC Bee Breeding Center, pusat pembibitan lebah trigona, lebah tapakan, lebah kelut, lebah kelanceng atau duel. Ada dua jenis yang dikembangkan oleh KPH Laki Bukit Cogong. Yang pertama jenis biroi, yang kedua jenis hitam. Untuk jenis biroi bisa dilihat karena jenisnya cukup ganas, kita harus pakai APD ya. Kita pakai pelindung dulu. Ini jenis biroi ya. Jenis biroi ini kita datangkan dari Sulawesi ya. Jadi kalau jenis Itama jenis lokal sini. Kita buat dengan sistem kotak susun 3, susun 1, susun 2, dan susun 3 ya. Harapannya nanti dengan susun 3 ini akan lebih mudah dalam perbanyakan ya. Apabila kotak pertama sudah terisi, maka dia akan memenuhi kotak kedua ya. Nah, dengan ini tinggal kita langsung split saja ya. Split. Keberhasilannya 100% ya. Dan juga prosesnya hanya dibutuhkan 30 detik ya. Jenis kedua yang dikembangkan di LBC Breeding Center adalah Itama. Jenis Itama merupakan jenis lokal yang ada di wilayah Cirawas dan sekitarnya, Sumatera Selatan. Kita kembangkan karena produktivitas madu yang relatif cukup besar ya. Bisa dilihat kantong-kantong madu ya, cenderung lebih besar dibanding jenis yang pertama tadi, biroi ya. Ini lihat kantong-kantongnya, kantong-kantong madunya udah penuh madu. Bisa kita icip-icip dulu.
Pengembangan budidaya lebah di Indonesia saat ini semakin meningkat, baik lebah apis maupun trigona. Budidaya lebah tersebut selain menghasilkan keuntungan finansial, dan yang tak kalah penting adalah dampak kelestarian ekologi. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia berpotensi besar untuk pengembangan usaha perlebahan. Berbagai tanaman, baik pertanian, perkebunan, dan tentunya kehutanan, dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan lebah. Lebah trigona merupakan jenis lebah tanpa sengat yang menghasilkan madu dengan banyak khasiat. Dengan sifatnya yang unik, lebah trigona dapat dibudidayakan di mana saja dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan syarat, terdapat ketersediaan sumber pakan lebah secara berkesinambungan, penghasil nektar dan polen, maupun resin atau getah yang dihasilkan tanaman. Produk utama dari lebah ini adalah madu, polen, dan propolis. Dibanding madu dari lebah jenis lainnya, madu yang diproduksi lebah trigona ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan madu dorsata maupun mellifera. Hal ini karena madu yang dihasilkan dalam jumlah yang lebih sedikit dan yang terpenting adalah kandungan nutrisi yang lebih baik dan ragam khasiat. Untuk keperluan budidaya lebah trigona, bibit lebah masih mengandalkan ketersediaan di alam dengan cara melakukan berburuan. Berburuan lebah trigona di Indonesia masih dan terus dilakukan dengan cara menebang pohon sebagai habitat atau tempat hidup lebah. Apabila kegiatan berburuan lebah trigona terus dilakukan di hutan, akan mengakibatkan rusaknya hutan yang secara tidak langsung akan mengancam kelestarian hutan itu sendiri. Bahkan, dapat berdampak terjadinya kepunahan lebah trigona di alam. Meningkatkan minat budidaya lebah, khususnya jenis lebah trigona, semakin meningkatnya permintaan bibit trigona tentu harus dibarengi dengan ketersediaan koloni sebagai sumber kegiatan budidaya lebah trigona, yang tidak bisa terus-menerus mengandalkan ketersediaan bibit dari alam. Sehingga, untuk mengurangi perburuan lebah di alam dan memenuhi permintaan koloni trigona, diperlukan penyediaan bibit melalui budidaya atau breeding center. KPH Lakitan Bukit Cogong melalui program Forest Investment Program FIP2 membangun breeding center lebah trigona dengan nama LBC Bee Breeding Center yang terletak di Desa O Mangunharjo, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Berdiri di atas lahan kurang lebih 6 hektar yang merupakan aset pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dioptimalkan 2 hektar untuk bee breeding center. Adapun tujuan utama pembangunan breeding center lebah adalah untuk penyediaan bibit trigona. Selain itu juga bisa untuk produksi madu trigona dan yang dikembangkan oleh KPH Lakitan Bukit Cogong dengan nama Madu Trigona KPH. Ada 2 jenis lebah trigona yang dikembangkan, yaitu Biroi dan Itama. Yang menempati 2 barak yang dibangun dengan kapasitas masing-masing 200 koloni. Untuk memenuhi kebutuhan pakan lebah, saat ini telah tertanam berbagai jenis bunga sebagai pakan utama lebah penghasil nektar dan polen. Di antaranya, bunga air mata pengantin atau AMP, bunga matahari Meksiko, bunga Batavia, bunga Santos Temon, Euphorbia, kumis kucing, pisang, melastoma, dan lainnya. Sedangkan untuk sumber resin saat ini telah tertanam jenis mangga dan manggis.
Diharapkan pemulihaan lebah trigona, biroi, dan itama yang dilakukan di LBC Bee Breeding Center budidaya lebah trigona di sekitar wilayah KPH terus berkembang, maupun populasinya menjadi tetap terjaga. Dengan budidaya lebah trigona di masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan yang secara tidak langsung akan menjaga keberadaan hutan yang ada. Kedepan, LBC Bee Breeding Center selain fungsi utama sebagai produksi bibit lebah dan produksi madu trigona, juga akan dijadikan sebagai wisata edukasi perlebahan dan menjadi wisata edukasi perlebahan pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang akan menjadi pusat pembelajaran perlebahan. Tidak hanya jenis lebah trigona, juga jenis lebah yang lain seperti Apis dorsata, Apis cerana, maupun Apis mellifera. Sesuai dengan misi KPH yang tertuang dalam rencana pengelolaan hutan jangka panjang, bahwa KPH Lakitan Bukit Cogong mengembangkan hasil hutan bukan kayu. Salah satu HBK unggulan yang dikembangkan adalah madu, baik madu hutan, madu trigona maupun madu mellifera. Untuk memenuhi kegiatan budidaya madu yang dilaksanakan atau diusahakan oleh kelompok tani hutan, kelompok perhutanan sosial di bawah binaan KPH, saat ini KPH Lakitan Bukit Cogong tengah membangun breeding center perlebahan. LBC Bee Breeding Center yang berlokasi di Desa O Mangunharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, terletak di lahan seluas 6,5 hektar. Jenis-jenis yang dikembangkan antara lain Tetragonula biroi dan jenis lokal yaitu Itama. Kedepan, LBC Bee Breeding Center selain sebagai pusat produksi bibit lebah trigona juga akan dikembangkan sebagai wisata edukasi perlebahan, sehingga selain memproduksi bibit lebah trigona juga sebagai tempat wisata masyarakat di sekitar KPH Lakitan Bukit Cogong. Madu merupakan salah satu produk unggulan yang dikembangkan KPH Lakitan Bukit Cogong. Saat ini dikembangkan madu hutan KPH dan madu trigona. Adanya areal kawasan hutan di KPH yang diusahakan atau dimanfaatkan untuk tanaman akasia, hal ini berpotensi untuk dikembangkan atau dibudidayakan lebah jenis Apis mellifera. Melalui kegiatan FIP 2, Balai Pemanfaatan Hutan Wilayah 5 Palembang, KPH bekerjasama dengan PT CLB Jambi mengadakan atau menyelenggarakan peningkatan kapasitas KTH dan tenaga teknis KPH dalam kegiatan pelatihan budidaya lebah Apis mellifera selama 10 hari. Saja yang bisa saya sampaikan. Bila hitopik jantan itu ada sayap, ada agak lebih besar. Itu udah ada sengaja. Dari ada ratunya, sama semua umum ya Pak. Hal yang sering terjadi ketika lebah beregenerasi, praktek atau nanti pas lebah sudah datang di sana, di dalam lebah itu nanti biasanya kalau Bapak ini sepele tapi itulah indikatornya yang tidak semua orang ngerti. Namanya brut. Ini bakalan jadi bakalan kerja nanti.
Pak, sarang enggak ada ya? Fondasi. Nggak ada bang, nggak ada nyusul. Rapatkan kembali, Pak. Jangan tunggu dalam. Oh, nggak pas. Bagus. Ya, belum apa-apa ceritanya. Oh, jadi Ini direct. sambil lihat kamera ya. Gak ada banyak yang sentuh di sini. Tidak berani tiup dia. Kegiatan ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar wilayah hukum KPH Lakitan Bukit Cogong, Lubuk Linggau. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada tim KPH Lakitan Bukit Cogong yang telah datang ke lokasi kami. Saat ini saya didampingi oleh manajer SU, Bapak Rusman, dan pengelola, Bapak Bakat. Saya berada di lokasi budidaya lebah apis mellifera yang dikelola oleh KTH Wana Lestari di Desa Rejosari, Kecamatan Menggang Sakti, Kabupaten Musirawas, yang merupakan binaan KPH Lakitan Bukit Cogong. Saat ini mulai memasuki bulan ke-7 dari kegiatan budidaya yang difasilitasi oleh kegiatan Forest Investment Program 2, yang pada awalnya koloni sepanjang 20, kemudian berkembang 40, dan hari ini tanggal 7 Juli tahun 2022 dari 20 koloni berkembang menjadi 234 koloni, ya. Dari masa panen 20 hari, ya, satu frame, ya. Jadi satu koloni berisi 7 sampai 9 frame, ya. Dan dipanen satu frame bisa menghasilkan sampai dengan setengah kilogram, ya. Jadi bisa dihitung berapa produksinya. Ini yang sangat menjanjikan, dan kegiatan budidaya apis mellifera ini sangat membantu perekonomian anggota kelompok tani Wana Lestari, ya. Tentu dukungan dari BPHP 5 Palembang yang telah memfasilitasi melalui FIP 2, saya mengucapkan terima kasih, dan tentunya sangat membantu kegiatan operasionalisasi KPH dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Madu yang dihasilkan oleh KTH Wana Lestari dipanen sesuai dengan standar, sehingga menghasilkan madu berkualitas, higienis, dan tentunya sesuai dengan standar SNI, ya, dengan kadar air di bawah 22%, dan dipasarkan dengan nama madu KPH. Madu berkhasiat selain sebagai obat, juga untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan. Minum madu secara rutin sangat membantu kesehatan. Jangan lupa minum madu KPH. Mantap! Sobat KPH, kembali hadir Madu Sarang KPH, produksi KTH Wana Lestari, Desa Rejosari, Musirawas, binaan KPH Lakitan Bukit Cogong. Mari kita ikuti proses pemanenan hingga pengemasan. Diawali dengan pengecekan koloni yang telah berumur 1 bulan, yang siap dipanen dan siap dikemas. Beberapa koloni yang ada bersumber dari kotak superan. Selanjutnya, madu sarang yang telah dipanen dipotong sesuai dengan ukuran. Rata-rata kemasan 3 on sampai dengan 5 on. Potongan madu sarang yang telah dipotong sesuai dengan keinginan dimasukkan ke dalam plastik kemasan. Selanjutnya, plastik kemasan ditutup menggunakan sealer plastik. Kemudian, madu sarang yang telah ada di dalam plastik kemasan ditimbang dengan menggunakan timbang digital. Selanjutnya, madu dalam kemasan plastik dimasukkan ke dalam food container.
Proses pengemasan pun selesai. Madu sarang KPH siap didistribusikan kepada konsumen. Madu sarang KPH mantap.